Selamat sore Tribuners. Sore ini saya di Indramayu. Saya sedang berada di sebuah kafe, atap kafe, rooftop sebuah kafe di kota Indramayu. Saya hari ini menjadi tamu seorang tokoh, tokoh sangat penting di Kabupaten Indramayu. Beliau adalah Ketua DPRD yang juga Ketua DPC Golkar Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Haji Saifuddin. Bapak Saifuddin, siap. Selamat sore. Selamat sore Mas Adi. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, kami sudah diperkenankan datang ke sini. Amin. Ya. Sama-sama insyaallah. Juga ditemani ngobrol. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Adi. Baik, ya. Tribuners ya. Sore ini saya kedatangan teman media nih kan. Mas Adi, sahabat saya. Biasanya kan kontak-kontak telepon, hari ini kita ketemu langsung. Ya. Hanya orangnya gagah, tapi gagah saya mah beliau. Oh iya. Selamat datang di Indramayu, Mas Adi. Terima kasih Pak. Indramayu ternyata nggak sepanas yang saya duga. Oh iya. Sejuk hatinya juga. Sejuk hatinya juga. Alhamdulillah. Saya panggil Pak Udin aja ya? Lebih enak atau gimana Pak? Terserah aja deh. Ya. Bagi saya panggilan itu nggak penting sebenarnya kan. Nggak penting. Yang penting tahu bahwa dipanggil. Oke. Ya. Siap. Ya Pak Udin, terima kasih. Nah, boleh Pak Udin diceritakan dulu mungkin masa kecilnya di Indramayu untuk supaya kita mengetahui lebih dalam tentang sosok Pak Udin. Oke. Makasih Mas Adi. Yang pasti insya Allah saya pernah kecil. Pernah kecil, pernah Sama remaja, menjadi dewasa, sekarang sudah nggak muda lagi. Iya. Sekarang saya sudah di angka usia 5 tambah 4. Jadi sudah 54 ya. 54. Bapak dari 4 anak saya, 3 dari cucu saya. 3 cucu. Kakek dari cucu saya. Pertama tadi masa kecil ya, pasti masa kecil yang ya saya merasa bahagia saja. Saya lahir di Indramayu, kemudian tempat tinggal atau sebagaimana lahir saya di Kelurahan Poman ya. Pernah di Pepet Budik, kemudian sekarang di Bagadadi. Yang kebetulan perjalanan ini pastinya panjang. Saya bisa dikatakan orang yang terjebak di politik ya. Terjebak di politik Ya. kok bisa Pak? Ya terjebak ataupun tersesat ya. Tersesat jalan yang benar mungkin. Oh, Ya. oke. Ya alhamdulillah berkat dukungan doa semuanya, saya kebetulan diberikan amanah tugas menjadi politisi, menjadi anggota DPRD baru 3 periode Mas. Baru 3 periode. Baru 3 periode dan sekarang saya jadi ketua DPRD sekaligus merangkap jadi ketua DPD Golkar. Boleh sedikit menceritakan agak panjang lagi. Boleh. Kebetulan saya mengetuai 9 organisasi kebetulan. Boleh. Iya. Nggak kurang Pak itu. 9 ya. 9 ya. Saya ketua DPRD, saya ketua Partai Golkar, saya ketua Kosgoro Kabupaten Indramayu, saya ketua Karang Taruna, saya ketua cabur Berbakit, Prestasi, saya ketua IKALU di Unwir, saya ketua RSI, dan saya ketua Pemuda Mirwan Olahraga. Wah. Iya, kebetulan 9 itu bagi saya kadang-kadang malu juga, seperti kayak nggak ada orang lain saja. Tapi ini amanah. Oke. Amanah. Ya, artinya kecil saya di situ, dan saya memang dari dulu suka organisasi. Senang di organisasi, dan di beberapa organisasi senang. Kebetulan tahun 2001, saya masih di dunia usaha saya. Dulu sempat saya tahun 96, tapi tahun 2009 itu saya buka kuliner. Kuliner apa itu Pak? Ikan bakar. Ikan bakar. Mungkin saya bisa klaim pertama rumah makan ikan bakar di Indramayu cuma saya. Nah itu kok milih ikan bakar kenapa Pak? Jadi begini, waktu itu saya bingung, usaha apa, jual apa. Kalau jual sate udah banyak, jual empal juga sudah banyak, mungkin lebih terkenal empal gentong ya. Iya. Sate junti mungkin. Nah, saya mencoba untuk ada inspirasi. Biasanya kalau desa kami, di Poman itu, kalau malam itu bakar ikan nongkrong di jodol. Kenapa tidak kalau kita buka rumah makan ikan bakar? Ya. Nah, akhirnya tahun 96 itu saya buka ikan bakar. Sebelumnya saya buka ikan bakar, kemudian saya coba. Makanya saya pesan ke anak muda sekarang yang ingin berusaha UMKM atau usaha-usaha lainnya, jangan ikut tren.
Jadi kadang-kala pengusaha kita, anak muda kita ini ikut tren zamannya kafe semua. Zamannya mie goreng semua. Nah, sesuatu yang baru kayaknya lebih bagus. Ya. Jadi off the box. Out of the box. Nah, jadi itu inspirasi buat saya ke teman-teman. Kemudian sebelumnya saya juga pernah di beberapa pekerjaan ya. Saya di project di Pertamina waktu Exor dan beberapa pekerjaan yang lain. Dan sebelumnya saya ikut di konstruksi. Bagaimana saya di Gapensi. Kemudian tahun 2001 saya pernah mencalonkan kepala desa, Mas. Nah, alhamdulillah. Kalau di sini istilahnya kubu. Ya. Tahun 2001 saya mencalonkan kepala desa di Desa Panudik. Bukan tempat tinggal lahir saya. Kebetulan saya hanya tinggal dengan istri saya. Jadi akhirnya saya nyalon kepala desa. Nggak jadi, Mas. Kok bisa nggak jadi, Pak? Nah, ya karena nggak kepilih secara maksimal. Artinya kalah dengan lawan saya. Ada cerita di balik itu, Pak? Lucu ya. Saat itu kan ada 4 calon. Waktu itu Undang-Undang 6 kan belum lahir ya. Kalaupun satu pasangan, satu calon bisa dengan bumbung kosong boleh. Ya. Cuma yang 4 calon itu 3 mundur, yang 3 saya ambil, Mas. Saya untuk pasangan saya. Waktu itu ada kesan saya takabur. Yang jadi dia, Mas. Emang garis Allah bukan situ, garis Tuhan. Padahal bukan situ. Bukan rezekinya. 2009 saya masuk ke dunia usaha konstruksi. Kemudian sebelumnya juga ada kepercayaan dari Partai Golkar yang sebelumnya saya jadi pengurus Golkar juga di tingkat desa dan pengurus kecamatan 2009, dan saya diberikan tugas menjadi calon untuk melengkapi daripada kebutuhan calon waktu itu. Itu awalnya Bapak masuk politik? Sebenarnya kalau masuk politik itu sebelumnya juga saya sebagai pengurus partai ya tingkat desa tahun 92, kemudian sekretaris Partai Golkar Kecamatan, dari ketua kecamatan dan wakil ketua DPD Golkar, terakhir jadi sekretaris, dan terakhir lagi sekarang saya jadi ketua DPD. Kalau di Karang Taruna saya dari dulu ya senang di organisasi. Ya mungkin yang menggiring saya ke politik ya mungkin di Karang Taruna itu. Pak, saya dapat cerita dari teman-teman bahwa Bapak ini gaya bergaulnya beda gitu, Pak ya. Apa itu beda? Kayak misalnya nih, ya nongkrong dimanapun jadi, sama siapapun jadi gitu. Betul lah Pak itu? Ya saya nggak pernah memposisikan diri ya. Bagi saya itu karena saya berangkat dari mereka juga. Makanya dari kalangan mereka juga, Pak? Ya, saya di terminal, saya di trotoar, saya dimanapun, bagi saya enjoy saja. Walaupun kadang-kadang sok lupa sebagai ketua DPD Golkar, lupa juga sebagai ketua DPRD, sebagai katanya pejabat ya, lupa juga kadang-kadang Mas Adi. Mohon maaf ini. Contoh lupanya gimana, Pak? Ya saya pernah kemarin itu kan, ya ini cerita aja nih, agak malu juga. Saya biasanya kalau Sabtu itu kan waktu kosong, sengaja saya untuk bereskan akuarium, bereskan burung apa. Ceritanya kehabisan pakan untuk burung saya ataupun ikan saya coba untuk ke tempat burung kan. Kios burung maksudnya, kios pakan itu kan. Saya lupa nggak ganti dulu pakaian, pakai celana pendek. Celana pendeknya mending bener mah itu kan, celana pendek pakai jeans yang saya gunting, kemudian pakai celana pendek, pakai sendal gapit, pakai topi, pakai singlet, saya kata aja. Saya asik dalam dunia burung waktu itu dengan teman-teman penghobi burung. Saya teriak-teriak apa, ada yang SMS Mas, ada yang WA saya. Saya ingat aja SMS masih ada loh di HP saya. Assalamualaikum Pak Ketua, sekiranya lebih elok kalau Pak Ketua nggak pakai singlet, nggak pakai gapit. Waduh, saya akan lupa. Nggak salah sih, cuman kayak itu saja. Mohon maaf. Lupa. Masih sering lupa, Pak? Nah itu. Sering lupa kadang-kadang. Pak, sebagai ketua dewan ya Pak. Apa yang selama ini Bapak apakah gaya Bapak itu berpengaruh dalam setiap pengambilan kebijakan di dewan atau apa? Gaya-gaya Bapak ini saya orangnya santai. Pertama gini Mas Adi, saya harus jelaskan dulu nih antara kepala dan ketua. Kalau kepala kan kepala daerah misalnya, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, kepala desa. Tangannya kan cukup satu, karena perintah kan. Kepala desa kepada pamongnya, kepala daerah kepada kepala dinasnya, kepala kepolisian kepada kasat gitu kan. Kalau ketua itu kan beda, tangannya harus 10 jari, karena kolektif kolegial. Gimana teman-teman sekalian? Nah,
komunikasi ini penting ya dalam rangka untuk membangun komunikasi dengan sesama anggota, sesama pimpinan. Karena di dewan itu kan dari berbagai warna, Ya. dari merah, hijau, kuning, biru. Semangatnya mungkin berbeda, walaupun satu semangat bagi untuk kepentingan rakyat, tapi kan caranya berbeda. Nah, kita coba membangun komunikasi dengan apa yang hari ini sekarang saya sebagai ketua dengan gaya saya mungkin ya. Ya selama ini alhamdulillah cair lah. Karena bagaimanapun kita hargai sesama teman-teman. Dan kedua, saya coba untuk memberikan kesempatan mereka dalam rangka menyampaikan maksud dan tujuan atau aspirasinya. Kedua, saya cairkan dengan yang lain. Insya Allah tidak ada masalah yang nggak selesai sepanjang kita menyelesaikan. Siap. Kalau sebagai ketua Golkar Indramayu, Ya. apa sekarang yang menjadi beban Bapak? Mungkin ada tugas tertentu atau yang Kalau- menjadi Ya, kalau beban itu sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab ya. tanggung jawab? Tidak ada tanggung jawab beban yang berat sepanjang kita mau menyelesaikan bareng-bareng. Tadi semangat kolektif. Kebetulan saya diberikan tugas menjadi ketua Partai Golkar itu ingat tahun 2021 ya, bulan Juni. Di mana saya harus menjalankan tugas sebagai ketua partai. Waktu itu mohon maaf dalam kondisi yang tidak atau kurang sehat lah. Tidak ideal ya. Ya pasca setelah pasca pilkada. Jadi semangat kami adalah merekonstruksi, merevitalisasi dan ya mengumpulkan yang tercecer lah. Ya. Karena pasca itu kan menjadi sebuah penting dalam rangka untuk tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kita semua. Konsolidasi lagi. Konsolidasi kelembagaan, konsolidasi keanggotaan dan konsolidasi kader. Ya itu yang penting. Karena secara tradisional Indramayu ini Golkar sangat kuat ya, mendominasi Pak. Alhamdulillah dari konfigurasi ataupun sistem hari ini di DPRD dan 50 anggota DPRD itu 22 kursi dari Golkar. Hampir 50% ya. Iya. Itu kekuatan yang luar biasa itu. Iya. Mendominasi. Jadi, ya tentunya Golkar sebagai partai pemerintah dalam hal ini tetap sebagaimana pendukung pemerintah, tetapi tidak tumpu dalam langkah kritis ya, dalam langkah konstruktif untuk memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah daerah. Artinya bukan berarti kami Golkar sebagaimana 22 kursi ini mengamini daripada apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tapi sepanjang itu perlu untuk dikritik secara konstruktif kita kritik. Gitu. Pak, ini ya situasi yang lebih baru soal KIB Pak. Oh KIB. KIB ya di pusat Pak Erlangga sudah Betul. mengajak PAN dan P3 ya. Ya. Di Indramayu gimana? Oh ya, kami tentunya sebagai partai di daerah, fatsun kami di pusat ya. Iya. Harapan kami tentu Pak Erlangga sebagai tokoh yang kita akan semangati dan perjuangkan untuk menjadi capres, menang di pilpres, untuk menjadi presiden. Tentu apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kita Pak Erlangga melakukan satu langkah politik, membangun komunikasi dengan dua partai P3 dengan PAN dalam wadah KIB itu kan. Nah, kami juga di daerah sama Mas. Kami kemarin belum lama mengundang atau ketemu dengan ketua partai P3 maupun dengan PAN, bersama-sama duduk, kami kumpulkan di Cirebon, kemudian kami bersama-sama dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon untuk menyamakan frekuensi lah dengan pusat. Ya. Kita jaga, kita rawat, KIB ini kita akan coba membuat satu program-program dalam rangka Cirebon Raya Pak. Kebetulan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu. Nanti juga kita akan ke Kuningan sama Jalengka, wilayah 3 itu. Oke. Iya. Sambutan gimana Pak? Semuanya sangat luar biasa, bagus. Artinya sebagai semangat kita bersama untuk Indramayu, Indonesia ke depan. Jadi kami juga berharap nanti Pak Erlangga bisa mampu bagaimana menjadi capres dan kita akan perjuangan sebagai calon dari Partai Golkar, kita yang akan diwakafkan menjadi presiden untuk Indonesia. Pak Udin sudah 3 periode di Dewan ya. Baru loh Mas. Baru ya? Baru 3. Berarti masih ada 4, 5, 6 gitu ya? Betul. Ya, saya mau tanya itu kira-kira apakah ada keinginan untuk misalnya meningkatkan dari misalnya dari kabupaten ke provinsi atau dari legislatif ke eksekutif. Kalau itu misalnya peningkatan ya, iya. Misalnya atau perubahan. Kami ini prajurit, Mas Adi, prajurit atas perintah komandan kami di pusat atau di atas kita. Sepanjang itu ada perintah,
Apakah saya mau tetap di kabupaten? Karena tidak ada larangan untuk itu. Ya. Apakah di provinsi atau di pusat? Tentunya kami siap. Termasuk di eksekutif. Karena bagi seorang prajurit tidak ada reserve untuk menolak perintah itu. Tetapi kembali lagi kami, atau saya terutama sebagai ketua partai, yang penting adalah bagaimana target capaian di 2024 bulan Februari itu menang presiden, menang pileg. Nah, itu. Dan Partai Golkar Indramayu yang 22 kursi ini dengan target minimal mempertahankan syukur lebih. Syukur-syukur lebih. Ya. Pak, dengan kesibukan politik Bapak, apakah ada, tentunya keluarga sudah sangat terbiasa Pak ya dengan itu ya. Apakah ada anak-anak yang mungkin melirik, oh saya ikut Bapak gitu? Oh, anak-anak saya? Anak-anak. Sampai hari ini anak saya 4 orang Mas. 2 perempuan sudah menikah, tinggal 2 laki-laki. Dua-duanya ada satu ya, yang saya lihat ada gen ya. Gen politik? Gen politiknya. Tapi belum kelihatan, tapi saya belum nggak mau gambling ya. Saya hanya sebagai orang tua memberi kesempatan pada anak kita untuk memilih atau menentukan masa depannya. Apakah di politik, apakah di wirausahawan, atau di mana, silakan saja. Kami tidak pernah. Karena sebenarnya kan kalau menurut saya Pak, politisi juga perlu regenerasi. Yang paling gampang kan keturunannya sendiri. Gitu. Apalagi Golkar sebagai partai yang sangat stabil sebenarnya. Golkar stabil, tetap perlu ada sebuah regenerasi. Entah itu dari internal keluarga ketua partai atau dari luar misalnya. Golkar punya program-program tertentu Pak? Pasti Mas. Pertama hari ini saya coba untuk merubah stigma Partai Golkar sebagai partai orang tua, bahwa Golkar sudah menjadi partai semua kalangan, termasuk milenial. Nah, generasi milenial ini bagaimana dengan cara Golkar mampu bagaimana untuk dilirik oleh para kalangan muda. Ini loh wadah daripada politik teman-teman sekalian, adik-adik kita, bahwa Golkar bukan partai orang tua. Hari ini telah menjadi PR, anak muda sekarang kan masih ada kesan apatis ke partai politik. Politik dengan itu dikira masih dianggap masih kotor gitu ya? Betul. Satu yang kedua, mereka nggak mau ribet. Makanya kita partai harus bisa mendapatkan diri, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi teman-teman atau adik-adik kita yang milenial itu. Ya, partai butuh petarung-petarung muda. Insya Allah. Gitu. Karena ada istilah begini, Partai Golkar partai kader. Partai kader yang harus bisa melahirkan kader. Maksud saya punya tanggung jawab. Apa dia hebatnya saya kalau dia bisa melahirkan kader tadi, estafet generasi. Ada peribahasa pohon tinggi nggak berbuah. Kita pendek tapi berbuah lebat gitu. Programnya apa aja Pak misalnya untuk anak muda? Kami juga kemarin coba dengan teman-teman mahasiswa bagaimana kami membuat forum diskusi. Bagaimana untuk mereka mengenalkan cara politik. Kemudian dengan UMKM anak muda milenial itu. Golkar hadir di situ hadir dengan semua kalangan termasuk anak muda. Dan kegiatan-kegiatan yang ada, kita berikan satu kesempatan ruang waktu mereka untuk diskusi politik. Artinya tidak langsung kepada partainya, tapi bagaimana mengenalkan kepada anak muda bahwa ini loh, politik itu penting. Dan semuanya kita berangkat dari politik. Dan inilah politik yang benar, bla bla bla. Oke, siap. Jadi kalau hari ini langsung, kamu ke merah, ke kuning, ke biru, nggak bisa. Saya hormat begitu. Gitu. Oke, Pak, ini terakhir Pak. Oke. Mungkin Bapak punya misalnya agak closing statement lah, closing statement untuk anak muda supaya tertarik untuk masuk politik. Oke. Saya kepada teman-teman muda, adik-adik kita, anak-anak kita, pertama harus punya mimpi. Kedua harus berani mengambil mimpi atau menciptakan mimpi. Mimpi bukan dalam tidur, mimpi mengambil bagaimana dia mau ke mana. Tidak kalah penting pada anak muda, jadilah anak muda yang punya nilai, value tadi. Nah, politik itu sesuatu yang indah. Makanya jangan kejebak pada soal ada pemikiran bahwa politik itu jahat, tidak. Tergantung bagaimana kita. Hakikatnya semua politik itu semuanya politik ya. Nah, kalau kita dipatahkan politik praktis. Tapi kalau mereka teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita, kalau ada kesempatan bagaimana ada ruang politik, kenapa tidak? Paling tidak menjadi pengetahuan, menjadi satu wadah edukasi kita. Apa sih politik itu? Sebuah pencapaian. Ini saya juga kepada teman-teman muda, anak-anak muda, ya ngobrol kita. Kadang-kadang di tempat ini juga Mas. Kalau dimanapun saya ngobrol.
dengan gaya muda-muda walaupun Iya. nggak kelihatan tuanya gitu kan ngobrol. Dulu sudah 54. Pertama, katanya betul kotor Pak Ketua. Om katanya, oke, saya istilahkan ini pisau, saya katakan. Ini pisau ini kalau dimanfaatkan untuk yang baik, buat ngiris bawang, ngiris mangga gincu. Tapi kalau jelek buat nusuk orang. Nah, tergantung bagaimana kita. Insya Allah mereka juga kayaknya welcome. Ya. Dan ada juga yang sampai kepada nanya lagi, gitu. Saya kira gitu. Siap. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih Pak, Iya. Pak Udin atas bincang-bincangnya. Tribuners, kita akhiri perbincangan yang asik kita dengan Pak Saifuddin, Ketua DPRD Iya. Kabupaten Indramayu sekaligus Ketua DPC Partai Golkar Indramayu. Nah, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain yang tidak kalah asik dari sekarang. Tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Makasih, Mas.